Shalom Sobat Cibubur, jumpa lagi nih bersama kita di SM Talks Blessing for Everyone. Nah, di SM Talks ini akan ada segmen baru nih dari kita. Jadi, cerita-cerita SM Talks ini akan berurutan. Jadi, Sobat Cibubur jangan sampai ketinggalan ya. Oke, hari ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama Kalukita. Halo Kalukita. Oke, nah cerita hari ini tuh seru banget loh. Jadi coba ya didengerin sampai akhir. Nah, kalau kakak pernah nggak sih kak denger berita yang lagi serem-serem banget nih akhir-akhir ini tentang perang? Pernah denger nggak kak? Wow, pernah dengar sih kakak. Di TV banyak tuh kan. Benar. Nah, tanggapan kakak tuh apa sih tentang itu? Wah, kakak sih kalau dengar soal perang sedih ya. Soalnya kan kalau perang itu banyak orang yang menderita, meninggal, kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, banyak bom gitu. Jadi sedih sih. Berarti kakak merasa sedih banget ya? Iya. Pasti banyak juga sih orang yang ngerasa sedih karena ngeliat ada perang itu ya kak. Tapi itu juga sebagai peringatan dari Tuhan loh, bahwa waktunya sudah dekat. Oke. Nah kak, kan kata di Alkitab nih ya, kalau misalnya sebelum Tuhan Yesus datang bakal ada banyak bencana alam, perang. Nah menurut kakak, kalau misalnya sekarang lagi banyak perang juga nih, berarti bentar lagi Tuhan Yesus bakal datang nggak sih kak? Bener banget kak, itu sesuai dengan yang tertulis dalam firman di Matius 24 ayat 7, bahwa salah satu tanda-tandanya itu akan ada perang di mana-mana. Nah sekarang Sobat Cibubur pasti lagi bertanya-tanya kan, sebenarnya Tuhan Yesus tuh ngapain sih datang lagi buat yang kedua kalinya ke dunia ini? Tuhan Yesus itu datang lagi untuk menjemput anak-anaknya yang masih hidup dan percaya dan setia kepadanya. Kita akan bersatu bersama Tuhan di surga. Surga itu tempat yang indah sekali, nggak ada lagi kesedihan dan air mata. Wah, Sobat Cibubur pasti juga pengen nih masuk surga. Mau lah. Aku juga pengen nih buat masuk surga. Kakak juga pasti pengen dong masuk dong. surga. Nah tapi kak, apa sih yang harus kita siapin biar kita bisa sama-sama masuk ke surga? Pastinya kita harus percaya dulu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia dalam hati kita. Dan setelah itu kita harus menunjukkan percaya kita dengan melakukan semua yang Tuhan ingin kita lakukan, seperti baca firman, terus juga kita berdoa, kita menolong atau mengasihi sesama kita. Banyak ya kak yang harus kita lakukan. Betul. Tapi kak, kalau misalnya kita kelamaan nih nunggunya, pasti kita kan bosen ya kak nunggunya. Gimana sih kak biar kita nggak bosen gitu buat nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Nah, supaya kita nggak bosan nunggu, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain tuh, rajin persekutuan, terus juga kita belajar tuh Tuhan Yesus maunya apa sih. Jadi kita juga menghabiskan waktu bersama Tuhan dan sesama supaya kita bisa bertumbuh. Masuk ke pertanyaan terakhir nih kak. Nah, apa sih yang kakak lihat nih dari anak-anak yang nunjukin kalau misalnya mereka tuh udah siap buat nyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang bisa nunjukin itu kalau misalnya anak-anak sekolah minggu itu badannya itu fokus ya, beribadah, menyembahnya bersungguh-sungguh, terus rajin sekolah minggu, baca firman Tuhan setiap hari, dan dia juga mengasihi sesamanya. Oke Sobat Cibubur, jadi kita sekarang udah tahu ya kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan buat ditakutin, tapi biar kita semua bisa berjaga-jaga. Dan setelah kita tahu Tuhan Yesus mau datang kedua kali, apa nih hal baik yang bisa kalian lakukan minggu ini? Tulis di kolom komentar ya. Tulis ya. Sampai di sini SM Talks kali ini. Sampai jumpa di SM Talks berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.